habis itu, aku nggak mau pulang. Sebentar. Kamu itu takut apanya dulu? Takut apa dulu? Akunya, Kamu apa yang kamu takutkan? Kamu takut pulang Indonesia apa gimana? gini Mbak Yuni, aku terus terang ya Mbak Yuni, aku Ah, pasti punya tanggungan, sebentar. tanggungan di Dok, sini. sebentar. Jangan nyebutin nama Ya, siapapun ya, karena kalau kamu telepon aku secara langsung dan tidak langsung connect deh YouTube sama Facebook. Jadi kalau ngomong hati-hati ya, jangan nyebutin siapa-siapa. ya. Gimana? Ya, aku masih punya, istilahnya punya di sini lah gitu, punya tanggungan di sini lah. Oke. Kamu punya tanggungan di situ, tapi kalau proses kan kamu harus tetap nunggu Indonesia atau enggak, itu kan tergantung Enggak, dari jangan. Oh, gini iya, loh ya. sayang. Kamu keluar agak jauh dari tutut itu karena kita ngobrol kayak gitu kan Oh aku iya, nggak dengar sayang. iya, ini aku udah keluar. Ini Maaf. udah keluar. Gini loh sayang. Udah jauh. Aku tahu kamu punya tanggungan, tapi kan pemerintah Hong Kong yang menentukan bahwa kamu bisa turun tunggu visa di Hong Kong atau tidak. Itu pemerintah Hong Kong yang menentukan. Jadi aku bukan Oh, aku tidak bisa. Kenapa aku bilang kamu ketemu aku langsung biar aku lihat apa aja dan kemungkinan apa aja yang bisa terjadi di kamu. Apakah kamu bisa nunggu di sini atau tidak? Itu kan tergantung dengan keadaan juga. Kenapa aku bilang kalau majikan memastikan beliin kamu tiket, ada dua kemungkinan. Majikan tidak menginginkan kamu cari majikan di Hong Kong. Jadi kamu harus pulang. Aku tahu kamu belum siap sayang, namanya orang di interminute pasti belum siap. Tapi masalahnya, kenapa kamu bisa di interminute majikan dengan mendadak? Itu pasti ada masalahnya. iya. Iya, masalahnya begini. Saya cerita sama Mbak Yuni. Boleh. Nah, begini. Kemarin tanggal 24 malam, tanggal Agak 20 jauh dari malam. tututan, Dok. Agak jauh dari tututan, suaranya keras banget. Iya, iya. Kemarin tanggal 24 malam, kan aku jam 2 di SMS sama majikan. Dia bilang, aku kan jawabnya baby, jaga baby. Nah, tapi dulu waktu interview, ya enggak, saya tanya saya tidur sama baby enggak, kata dia enggak. Nyatanya sekarang saya tidur sama bayi. Nah, terus hari Minggu pulang holiday jam 12 malam saya setar jaga baby sampai pagi. Nah, terus itu schedule-nya ya, saya kan tadinya disuruh jaga jam 12 sampai jam setengah 8. Udah itu saya dikasih istirahat siang, katanya disuruh tidur pagi sampai jam 2. Tapi setiap saya bangun siang jam 12, dia merengut, nggak suka. Nah, itu di saat saya tidur pagi, itu rumah bayinya nangis terus beringsik di samping kamar saya. Kamar saya kan dekat dapur, sebelah depannya dapur pas. Terus sebelah ruang tamu. Jadi kan beringsik, saya nggak bisa tidur. Nah, saya intinya nggak cukup tidur, mata saya ini sampai hitam. Saya udah berat badan saya udah turun lah gitu. Nah, terus malam tanggal 24 lagi itu dia ngasih schedule lagi. Jadwal saya berubah dari jam 10 malam sampai pagi. Nanti tidur jam 2 bangun schedule-nya, terus muter lagi. Nah, yang saya jadi pertimbangan Mbak Yuni, ini kan dia belum kerja. Nanti setelah dia kerja, saya 24 jam otomatis kan di rumah nggak ada siapa-siapa ya Mbak Yuni. Gimana saya mau tidur istirahat pagi, nggak mungkin kan, nggak ada orang jagain baby, pasti otomatis saya jagain. Jadi saya muter 24 jam. Sedangkan jam 12 itu waktunya saya aturan kerja pagi, itu Minggu saya aturan paginya baru kerja, itu jam 12 malam saya disuruh kerja. Jaga baby. Jadi intinya dia itu nggak mau jaga baby, intinya nggak mau. Dia maunya kerja, pulang, tidur, kerja, pulang, tidur. Intinya begitu. Nah, terus dia mengajukan begitu, terus saya pikir-pikir dulu lama. Terus saya ngomong gini, oke mem, tapi saya ada satu permintaan, boleh nggak saya minta uang makan kalau mem setuju? Terus kamu serius uang makan 1 bulan 1.173, itu sehari cuma 12,5. Kamu serius minta itu lah? Terus kamu nanti kalau dikasih uang makan kamu nggak boleh ngambil telur di kulkas, nggak ngambil apapun. Saya bilang oke. Nah, terus dia bilang gini lagi, dia rundingan mungkin sama suaminya. Terus dia bilang, saya nggak bisa lakukan itu, gitu. Nah, terus saya sulit untuk memisahkan makanan kamu sama makanan kita orang. Tugas kamu, kata dia, kamu menjaga baby, terus ngasih
masak dinner buat saya, kata dia gitu. Sama bersihin rumah, kata dia gitu. Lah terus saya bilang gini, Mem, dulu kan waktu interview, Mem bilang saya nggak tidur sama baby. Ini kok nggak sesuai sama interview, kata saya gitu. Terus kata dia, saya bayar kamu mahal mah, kata dia. Ini job kamu tuh udah sesuai sama interview, dia tetap begitu ngeyel. Gajimu berapa? Gajimu berapa? Dulu ya Mbak Yuni, waktu saya dapat job ini, dulu kan yang tanda tangan saya dulu, terus jobnya belum ditulis. Nah setelah saya tanda tangan, saya kan ngomong job saya tuh apa sebenarnya, saya udah tanda tangan kok belum tahu jobnya. Nah setelah tanda tangan kan otomatis dia basing nulis job kan, karena saya udah tanda tangan. Gajimu berapa sayang? 6,5. Oke, 6,5 plus food allowance, 6,5 berarti ya 7.500. Iya, karena saya minta uang itu tuh kan. 6,5 kan ini belum uang sama mau makan sendiri. Karena kenapa saya alasannya minta uang makan sendiri? Karena nanti sebelum dia kerja, sesudah dia kerja, otomatis makan saya nggak dipikirkan. Karena ini dia masih di rumah pun itu kadang-kadang saya tuh bingung breakfast saya apa. Saya mau makan punya majikan nggak enak, kan bingung. Sama gitu. Kerja di situ berapa lama? Saya dikasih uang makan sendiri kan saya bisa ngatur breakfast saya. Berapa lama sampai kerja di situ sayang? Berapa lama? Intinya gitu. Berapa lama? Tapi dia nggak mau. Berapa lama kamu kerja di situ sayang? Berapa lama? Baru 4 bulan yang ini. Oke, terus? Nah, terus dia bilang gini, kalau dia masak lagi, kalau kamu boleh mencari majikan lagi kapanpun kamu tanda tangan, kamu boleh mengundurkan diri. Dia begitu. Nah, paginya saya kan ngikutin sesuai schedule dia, saya bangun, saya jaga bayi itu, terus saya 7:30 setar tidur, sampai jam 1:30 itu saya bangun, karena saya pikir-pikir saya nggak ngikutin schedule sama aja gitu. Jadi saya perlu istirahat tak panjangin gitu. Nggak taunya begitu saya bangun dia ngomong sih film sih lah, capnya lah agensi. Jika mem hayang, hanya saya pergi. Nah terus udah capnya itu saya telepon agensi, mem. Nanti mem saya telepon agensi dulu. Saya takutnya nanti dia belum telepon saya keluar kan saya salah mau dulu gitu. Terus saya bilang, mem saya majikan suruh saya keluar hari ini. Ya. Lalu belum siang. Nah itu ada di gitu. Oke lah, saya bilang gitu. Oke. Sekarang gini Mbak, setelah Saman cerita, Saman di Hongkong berapa tahun? Di Hongkong 4 tahun 4 bulan. Berapa tahun? 4 tahun 4 bulan. Oke, aku kasih tahu ya, dari cerita kamu adalah saat kamu bekerja di situ penyesuaianmu agak berat. Kenapa? Kamu selalu ketakutan dengan sesuatu yang belum kamu lakukan. Seperti majikanmu bekerja, lain kali kalau bekerja kamu harus seperti apa, gimana, apakah dikasih makan apa enggak. Sebenarnya ini ketakutan yang keterlaluan. Satu hal, soalnya kenapa? Kamu masih punya tanggungan. Sebenarnya kalau saat kamu berpikir bahwa kamu punya tanggungan, disabarin, dikuatin. Masalah makan kan dia juga udah mau ngasih uang makan toh. Tapi kamu kan nuntut lagi waktu istirahat lebih panjang lagi. Jadi sebenarnya kamu harus satu-satu diselesaikan sayang. Ini saran aja ya, saran aja buat kamu. Tapi kamu sekarang sudah di intermediate, jadi saya rasa majikanmu tidak akan ngasih surat bagus ke kamu. Kenapa? Dari cerita kamu sendiri itu aku ambil poinnya aja ya. Satu, kamu ingin pekerjaannya lebih nyaman. Kedua, gaji minta tinggi plus food allowance. Tapi kamu sendiri tidak menyesuaikan. Paham nggak? Ya maaf ya Mbak Yuni ya. Saya ini sebenarnya nggak having job. Karena dulu kontrak kedua saya di Tunmun gaji saya sudah 63. Itu pun majikan yang kasih. Ngerti saya? Karena mulai dari job saya jaga baby, maisung, ngerti maksud aku adalah kan beda majikan, beda standar sayang. Paham nggak maksudku? Iya, I know. Jadi bukan salah kamu juga. Menurut aku adalah kenapa gaji 6.500 menurut kamu adalah tidak besar juga karena kamu pernah merasakan gaji 6.300. Tapi masalahnya kan beda majikan, beda juga gitu loh. Iya. Karena sekali lagi kamu masih 4 bulan sayang. Aku selalu bilang, aku pernah kerja di agent selama 13 tahun. Di satu agent. Saat aku bekerja lagi di Bandung, aku tuh masa penyesuaiannya 6 bulan sayang. Jadi berat banget tau nggak?
dan tidak semua staf suka sama aku, dan bosku juga masih ngasih kritikan padahal aku sudah bisa pegang komputer. Ini masih salah sayang. Dan aku kayak seolah-olah makan aja nggak ada waktu karena aku makan harus ngangkat telepon. Tapi setelah aku bisa menyesuaikan, semuanya baik-baik aja. Kamu itu masa penyesuaian satu, karena kamu sudah pengalaman. Kamu merasa tidak suka dikasih schedule karena schedule-nya selalu berganti-ganti. Itu wajar sayang. Dan poinnya adalah saat kamu membutuhkan job itu, saat kamu masih punya tanggungan, harusnya kamu yang mampu menyesuaikan, bukan majikan yang menyesuaikan. Tapi karena kamu merasa tidak sesuai dengan job, ya udah tidurnya aku panjangin aja deh. Akhirnya kan majikan muntap di interminute. Itu resiko dari perbuatan kita sayang. Seandainya kamu udah dikasih food allowance, lain kali setengah tahun lagi minta tidurnya dipanjangin atau gimana, itu wajar. Tapi kan barusan minta food allowance terus sekarang tidurnya dipanjangin, otomatis secara manusiawi majikan tersinggung dong. Paham nggak? Alasan saya kenapa saya di situ nggak seberapa itu ya betahnya. Pertama gini, majikan saya tuh kan suka kalau dia gini, dia itu kan ke hari Sabtu tuh dia keluar jam 5, dia pulang pagi yang perempuan. Pulang pagi. Itu terus kadang pernah dia pulang jam 1 ribut sama yang laki. Nah, ribut yang laki itu kalau ribut kadang suka ninju pintu door. Saya tuh kan lemah jantung, kadang saya takut. Dulu pernah dia pertama saya masuk itu dia marah saya sampai gemeter. Saya takut. Bukan sekarang gini aja ya. Bukan, aku paham banyak anak yang gitu. Atau nggak masalah dengan majikan, aku selalu bilang ayat 1 pasal 1. Majikan selalu merasa paling benar karena mereka gaji. Masalahnya itu bukan di kesalahan kamu, deh, kesalahan majikan. Masalahnya kan kalau kamu tidak menyesuaikan, jadinya kan kamu yang gagal gitu loh sayang. Karena kamu kan masih punya tanggungan. Poin aku bukan membela kamu atau membela majikan. Poin aku adalah sebenarnya kamu masih punya tanggungan di mana harusnya kamu yang bertahan dan menyesuaikan. Tapi sekarang semuanya sudah terjadi. Tidak bisa diperbaiki lagi. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang intinya gimana caranya ada rekod baik kamu sama majikan, itu aja satu. Kedua, gimana caranya biar kamu tidak dibelikan tiket. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, komunikasi itu penting. Makanya aku bilang sama kamu besok datang aja ke kantor. Jadi aku bisa bicara lebih panjang lagi. Karena saat ini kan suaramu tak rekam, jadi ada sesuatu yang aku bilang jangan nyebutin nama. Kenapa? Karena aku tidak mau. Kenapa sih Dok aku kayak gini sayang? Biar orang lain itu tahu kalau kamu masih butuh, ya ngempet. Paham nggak maksudku? Gimana pun kamu harus punya rekod baik. Tapi kalau kamu udah nggak butuh, namanya orang nggak butuh, terserah dia. Seharusnya kan kamu berpikir 2 kali. Kalaupun kamu butuh, setidaknya kamu harus menyesuaikan. Harus ada komunikasi baik dengan majikan. Gimana caranya di interminute biar dapat surat bagus. Itu yang paling penting. Poinnya adalah gimana caranya komunikasi. Itu yang paling penting. Kenapa selalu bilang kalau mau nge-break, bangun hubungan baik dengan majikan. Ojo sakarepmu dhewe kayak kamu tidur dipanjangin. Ya jelas dong sayang. Majikan pasti emosi. Majikan prinsipnya aku belum kerja, kamu aja kayak gini. Schedule-nya kan saya bangun jam 2. Kan kamu bilang tadi dipanjangin. Saya kan ngasih schedule saya kan dari 7:30 tidur saya 7:30 pagi sampai jam 2 pagi. Jam 2 siang. Nah, dari situ saya ke setar kerja. Nah, biasanya saya bangun jam 1:30 itu baru sekali ini. Kemarin itu. Yang lainnya itu biasa saya bangun jam 10 atau jam 11. Itu bukan sekarang sudah terjadi sayang. Aku tidak mengkritik apa yang sudah terjadi. Kan kamu sendiri yang bilang ya biarin aja tak panjangin tidurnya. Aku cuma ambil poinnya itu aja. Maksud aku adalah kamu sebenarnya masih butuh, tapi kamu sendiri yang berulah gitu loh, maksud aku. Ngerti nggak? Tapi ini sudah terjadi, tidak perlu dibahas. Yang aku katakan adalah lain kali. Paham nggak maksudku? Udah terjadi. Karena kan kamu tadi cerita sama aku, Mbak Yuni, aku itu masih ada butuhnya. Aku ini masih punya tanggungan gitu loh. Kalau kamu punya tanggungan kan harusnya kamu yang bertahan. Itu poin aku, Dok. Jadi bukan aku nyalain kamu, tidak. Karena sekali lagi apa yang sudah terjadi kita tidak bisa menyalahkan. Apa yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki ke depannya. Besok tak tunggu berarti ya sayang ya.
besok. Iya ya. Oke. Sekalian bawa paspormu jadi aku bisa lihat track recordmu. Oma? Oke. Oke, thank you. Oke. Oke, bye bye. Makasih ya, Mbak Yulia. Yo, bye bye.